Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian, wabil khusus keluarga Bapak Adi Saputro, kalian Ibu Anggi, Ayu, Reni, Kuswoyo dalam acara Walimatul Aqiqah Kenzo opo kuwi? Ata Rafisqi yang bertempat di desa ndasmu minggir ra ketok iki lah. Sida Purna, Kecamatan Dukuh Turi. Bapak Ibu warga masyarakat Sida Purna rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini saya bisa sowan di Sida Purna wasilah keluarga Bapak Woyo Jos. Panggilannya Pak siapa? Woyo. Wongnya sing ngendi? Wah wakmu. Masa rupa kayak gini ngundang Gus Miftah ya? Makasih Pak Woyo ya. Ini cucu-cucunya. Oh cucu. Anak cucunya. Iki sing tua-tua bajune pink sapa? Bojone Woyo sing bundi. Oh sing lemu kae. Gayanya begini saya pikir acungan jempol, ternyata pamer gelang. Saya berbahagia sekali sebelum saya ke Jakarta malam hari ini bisa sowan ke Sida Purna, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala siapapun yang datang malam hari ini yang sakit disembuhkan, yang susah dibahagiakan, yang sedih disenangkan, dan yang berhajat dikabulkan, yang jomblo segera dinikahkan, yang berhutang segera dilunaskan. Amin Allahumma amin. Ibu bapak rahimakumullah, jelas acara di atas namanya Walimatul Aqiqah. Walimatul Aqiqah. Saya sering sampaikan bahwa begitu banyak macam-macam walimah yang kita kenal di dalam agama kita. Pentingnya walimah itu Nabi sampaikan, aulim walau bisyat, berwalimahlah kamu walaupun hanya dengan memotong satu kambing. Walimah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Tegal artinya adalah undangan untuk menghadiri jamuan makan yang enak. Maka sebenarnya inti dari walimah itu bukan ceramah, tapi makan enak. Jadi kalau Anda diundang sama Pak Woyo nggak dikasih makan enak, itu berarti melanggar KUHP pasal 378. Penipuan. Makanya orang Jawa biasanya kalau bikin pengajian, acaranya biasanya pasti ada dua. Satu acara inti, nomor dua acara untu. Nah kalau walimah itu lebih penting acara untu dibandingkan acara inti. Itu walimah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa orang NU itu identik dengan makan-makan?
Apapun acaranya pasti ada makanannya. Yang kemudian ini banyak dikritik oleh orang yang tidak kenal dengan amaliyah NU. Ada yang mengatakan makan-makan itu membebani. Ada yang mengatakan wah itu merepotkan. Anda salah. Maka saya sampaikan walimah itu bentuknya banyak hal. Yang pertama, ada walimah yang diakibatkan gara-gara pernikahan. Besok Pak Woyok mantu menggelar tasyakuran pernikahan, itu namanya walimatul urs. Masih punya anak gadis Pak Woyok? Oh enggak ada, udah habis? Atau mungkin Pak Woyok mau nikah lagi? Hajar Bu, hajar. Nah, pokoknya sebelum minumnya datang Pak Woyok tak hajar terus. Saya lihat di meja kok nggak ada minuman. Katanya bakul warteg, orang gablek minuman. Walimatul urs, makan, jamuan makan saat pesta pernikahan. Jenggotmu mung telu ya. Itu apa Mas? Kopi. Saya curiga apakah ini kopi? Bukan, karena cangkirnya cap jago. Apakah kopinya ini teleknya jago? Maka harus saya buktikan. Saya cium dulu bagaimana baunya. Sangit. Waduh, salah Mas. Ini kemanisan, kebanyakan gula. Saya nggak minum gula. Untuk Bapak saja ya. Seneng temen. Itu apa Bu di sana itu? Oh kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi kubur. Muah. Karena kalau lewat kuburan disunahkan untuk mengucapkan salam. Ya, makanya di pondok saya itu juga sama, samping rumah kuburan. Maka di pondok saya itu keren, selatan rumah, rumahnya pendeta, utara rumah kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara rumah saya. Kuburan. Kalau kita mengucapkan salam seperti ini, kira-kira ahli kubur tahu apa enggak? Oh tahu. Itulah alasan kenapa diperintahkan untuk mengucapkan salam. Karena mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada ahli kubur itu mendengarkan dan dia menjawab salam kita. Kok saya nggak dengar Gus kalau mereka menjawab lak krungu woyok melayu. Assalamualaikum ya alal kubur. Waalaikumsalam woyok. Langsung ahli kubur jawab buka Didi jos. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, walimatul urs itu adalah jamuan makan yang diakibatkan karena pesta pernikahan. Nah, ada juga jamuan makan yang diakibatkan karena akikoh. Maka sebenarnya bahasa yang tepat di situ bukan walimatul akikoh, tapi jamuan makan yang disebabkan karena akikoh namanya walimatul hars. Lah kita itu sering salah karena sudah menjadi bahasa yang lumrah. Namanya walimatul akikoh, padahal yang benar namanya walimatul hars. Walimah yang diakibatkan karena akikoh. Nanti saya terangkan di mana pentingnya akikoh. Kemudian ada walimah yang diakibatkan karena khitan. Orang sering menyebutnya dengan walimatul khitan atau walimatul ngetok titit. Padahal walimah yang diakibatkan karena khitan namanya walimatul i'dzar. Nah, ini adik-adik yang belum sunat, ikut saran saya. Sunatnya besok kamu di Kabupaten Jepara. Bentuknya pasti bagus, ukir-ukiran. Kayak kie. Itu namanya walimatul i'dzar. Nah,
Kemudian ada lagi walimah. Pak Woyok kau bangun rumah, kemudian pindahan, mengundang tetangga untuk melaksanakan jamuan pesta makan. Itu namanya walimatul wakiroh. Saya doakan yang belum punya rumah, mudah-mudahan semua segera punya rumah. Salah satu warisan terbaik dari orang tua kepada anak adalah rumah. Walimatul wakiroh. Ada lagi pesta jamuan makan yang disebabkan karena kedatangan musafir. Katakanlah Pak Woyok menganggap saya musafir. Saya datang ke sini kemudian dikasih suguhan hidangan pesta makan karena juragan warteg. Itu namanya walimatun naqim. Apa Bu? Walimatun naqim. Pakai qaf. Walimatun naqim. Karena huruf hijaiyah yang paling susah dieja salah satunya adalah qaf. Saya punya santri sama sekali gak bisa ngomong qaf. Jadi kalau alif, ba, ta, tha itu bisa. Begitu qaf tidak bisa qaf. Qaf, qaf. Akhirnya saya sikut perutnya. Baru dia teriak, kok aku disikut ya malah bisa. Qaf. Salah satu huruf qolah. Walimatun naqim. Ada lagi kalau kita tertimpa musibah, kemudian tetangga kita undang untuk makan, seperti makan setelah kita tahlilan karena kita ditinggal pergi oleh keluarga yang kita cintai, itu namanya walimatul wadimah. Pakai zot, wadimah. Walimatul wadimah. Bu, makanya kenapa kalau kita habis makan ada tahlilan biasanya dikasih makan. Itu juga ada sunnahnya. Sebagaimana satu sabda, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat, ibu saya telah meninggal. Afa yang fa'uha ing tasaddaqtu anha, apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Dijawab oleh Nabi, qala, Nabi bersabda, naam, ho'oh tenan. Akhirnya kopinya diganti. Tadi gambar jago, sekarang gambar cemara. Wah. Tambah sangit. Makasih ya. Kopi, saya harus ngopi Bu. Karena Gus Miftah itu kayak kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Yeah. Cuaks. Walimatul musibah. Ada lagi walimah yang diakibatkan karena selesainya akad nikah. Ini beda dengan resepsi. Kalau resepsi tadi namanya apa? Walimatul urs. Kalau ini setelah qabil tu nikah wa tazwija, kemudian diadakan makan, itu namanya walimatul imlak. Dan yang terakhir, ada satu walimah karena pengen traktir. Pak Woyok punya warteg, saya makan, nggak disuruh bayar, ditraktir. Itu namanya walimatul makdubah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasihnya Allah. Salah satu kebiasaannya adalah dia suka traktir. Beda dengan orang Ndukuh Turi, beda dengan orang Sidapurna. Kalau Nabi Ibrahim sukanya traktir, orang sini sukanya minta traktir. Pak siapa lagi arane? Pak Kiai? Pak Murtado. Kalau Pak Murtado sudah mulai mengurangi rokok, mulai mengurangi rokoknya Woyo. Pak Murtado, wong sing paling rido sak donya iki, Murtado, amin. Dan beliau sudah meninggalkan dunia hitam, buktinya kumisnya putih semua. Yang Murtado. Tadi ikut si Iran kayak Gus Miftah, gaya sekali dia. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah. Bener ya Pak Woyok juragan warteg ya? Sekarang warteg itu di mana-mana sudah menggunakan layar sentuh. Jadi kalau pesan nggak perlu ambil, cukup nuding-nuding ini.
Udah kayak HP, touch screen. Wartegnya apa Pak Woyo? Sumber Bawang. Oh, di mana itu tempatnya? Oh, di Ciganjur depannya Gus Dur. Jadi kalau orang punya rumah makan itu kesempatan untuk traktir orang itu besar. Apalagi kalau hari Jumat. Pak Woyo sebelum jualan pagi harinya bungkus nasi 20-25 nasi, hari Jumat dibagi sepagi mungkin kepada tukang becak, kepada buruh gendong dan lain sebagainya. Yang dilakukan oleh wali-walinya Allah, mereka setiap hari Jumat minimal melakukan sedekah sepagi mungkin. Kenapa harus pagi? Karena bisa jadi siangnya Allah menurunkan bala, balaknya sudah tertolak dengan sedekah di pagi hari. Dan mohon maaf, kalau Pak Woyo sedekah kepada mereka yang tepat membutuhkan, habis sedekah mereka bekerja nafkah untuk keluarga, itu pahalanya besar sekali. Kalau Pak Woyo minimal hari Jumat pagi bungkus nasi bagi. Insya Allah akan memperlancar semuanya. Amin. Kalau hari ini Pak Woyo sudah kaya dengan sedekahmu, insya Allah Allah akan jamin kekayaan anak dan cucumu. Amin. Karena orang tua pasti menginginkan tidak hanya orang tuanya yang sukses, tapi juga anak cucunya yang sukses. Betul Bu? Nah, nanti tak kasih resep bagaimana kemudian anak cucu kita sukses. Kamu tidak bisa memilih lahir dari siapa, tapi kamu bisa memilih generasi apa yang akan kamu lahirkan. Seandainya Pak Murtado ini dulu bisa milih, pasti dia milih jadi anaknya Soekarno. Maka sekarang namanya Murtado Soekarno Putra. Wah. Tapi saya yakin Pak Murtado ini orang ikhlas. Pak Murtado tahu ikhlas itu apa? Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Wah. Sing tua ora paham. Di mana pentingnya mendatangi jamuan makan? Kita baca hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idza da'a ahadukum ilal walimah falyatiha. Kalau kamu diundang untuk datang walimah, maka datangilah. Semua bentuk, termasuk resepsi. Cuman persoalannya resepsi ini, kalau walimah itu cukup pengajian dan makan-makan. Tapi kebiasaan orang Indonesia tidak cukup walimah, maka kita kenal dengan istilah resepsi. Karena kalau walimah belum tentu ada sumbangan, kalau resepsi biasanya ada sumbangan. Ini yang bikin stres. Makanya saya itu sering protes bagi bapak-bapak yang bikin undangan pernikahan, harus dicantumkan surat Ar-Rum ayat 21. Kan biasanya kalau bikin undangan begitu Mas. Mohon hadirnya atas pernikahan anak kami tanggal sekian bulan sekian. Ada ayat Qur'annya satu tentang pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya jeruknya jatuh. Kamu grogi ya? Bu, Pak, mohon maaf. Saya mau tanya bagi Anda yang sering mencantumkan ayat di undangan pernikahan atau undangan khitanan. Fungsi ayat itu untuk apa? Apakah biar kelihatan islami? Enggak, Pak. Anda justru menista ayat Quran. Apa bentuk penistaannya? Undangan itu kalau sudah dibaca biasanya disimpan apa dibuang? Dibuang. Berarti apa? Anda membuang ayat Quran. Saya itu jarang banget menggunakan label-label ayat di kaos, di baju, di kopiah. Saya nggak berani, Bu. Kayak saya dikasih saja tasbih begini, di sini ada tulisannya Allah. Saya malah nggak berani pakai. Karena kadang-kadang tasbih ini saya kalungkan. Kalau ada Allah, masa Allah saya bawa ke WC, saya kencing kalungan Allah. Saya nggak pernah mau pakai kaos tulisan La ilaha illallah. Bukan saya nggak suka, saya takut nggak bisa menjaga kesuciannya. Sekarang kadang-kadang ada topinya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kaosnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana-mana teriak takbir, kencing ora cewek. Itu kan menista ayat, Pak, menista kalimat thayyibah. Kalau saya nggak berani. Saya paling nggak suka, Pak. Kok jangankan itu toh.
Saya itu menggunakan peci, sarung, kaos yang ada atribut NO. Saya nggak berani, Pak. Karena saya takut menghinakan lambang NO. Coba Anda bilang, saya mikir begini, kalau peci masih ada tulisan NO, saya masih bisa menerima. Yang pecinya NO, saya doakan masuk surga. Pecinya. Kalau kaos, jaket, baju ada tulisan NO, saya masih bisa terima. Tapi kalau ada sarung, ada tulisan NO, saya tidak rela. Coba Anda bayangkan, kalau sarungmu ada NO-nya, kamu masuk toilet ngising, tidak mencopot sarungmu yang ada gambar NO-nya. Wih, berarti gambar NO kon nyawang silitmu. Itu penghinaan. Saya nggak mau. Beneran Pak, miris saya itu. Apalagi undangan tulisi wamin ayati. Maka Bapak Ibu Tegal, kalau bikin undangan nggak usah ditulisi ayat, nggak ada fungsinya. Orang juga tahu pernikahan itu perintah Allah dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ingat Banser, kamu nggak usah tulis. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Artinya apa? Kalau Banser nggak punya pasangan, jelas Banser bukan manusia. Kok pengajian panas? Jelas tidak ada panitia. Aku sumuk, Dok. Orang pengertian temen ya. Kalau bikin undangan itu yang sederhana saja, Bro. Tulis saja, mohon hadirnya di pernikahan anak kami. Tanggal 15 hari Kamis 2023 bulan ini. Sudah. Bawahnya ditulisi, mohon 200.000. Gayanya mohon doa restu, nggak disumbang merongos. Be. Kalau di sini waliman gini ada yang nyumbang apa enggak? Cie ada. Nggak usah nerima-nerima sumbangan. Beneran. Orang-orang itu kalau nyumbang nggak ikhlas. Begitu ngasih kamu sumbangan hari ini, langsung paginya dia berharap sesuk gantain balik kene nginyong. Betul Bu? Wongnya ya teko ya. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Saya tuh bilang sama istri saya begini, Mas Aryo. Saya bilang sama istri saya begini, Beb, istriku cantik. Istri yang keberapa matamu? Bojone nyomong siji ya. Karena aku setia. Aku nggak akan melukai perasaan wanita. Perasaannya harus saya jaga. Kalau toh menikah lagi sembunyi-sembunyi. Pak Murtado bojone pira? Oh, nembe setunggal. Wis tuwae jawabnya nembe. Apalagi nyong. Tapi saya punya prinsip. Nikah itu ibadah, betul? Dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau dipamerkan tidak berpahala. Makanya Pak Woyo sembunyi saja. Cie Bu Woyo buka HP gaya. Wis tua dolanan WA. Bu Woyo istrinya berapa? Istrinya. Anaknya berapa Bu Woyo? 2. Oh kayaknya begini, gelang maning kayak gini. Sombong amat. Nah Ibu rahimakumullah, ini pentingnya akikoh, pentingnya walimah. Bagaimana dengan akikoh? Ada satu hadis yang keren. Ini anaknya Pak Woyo yang mana? Oh kamu kebanyakan makan martek ya. Iya watangnya gede maksudnya kayak gini. Saya dulu zaman di Jakarta Pak Woyo, saya kan pernah jadi kepala cabang tahun 2004-2006, kepala cabang Primagama. Ya kuat saya makanya cuman warteg, warung Tegal. Saya tinggal di Cakung waktu itu. Nah, di mana pentingnya akikoh? Ini ibu-ibu yang merasa punya uang tapi tidak mengakikoi anakmu, dengerin. Al waladu murtahinun bi akikotihi.
anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Apa yang dimaksud tergadaikan? Yang tergadaikan adalah doa anak. Kok bapak ibunya mampu bisa beli kambing untuk anaknya akikoh, orang tua tidak melakukan, doa anak ini walaupun dia berdoa tidak akan nyampe bapak ibunya. Maka fungsi akikoh itu sebagai penebus. Contoh, saya punya HP. HP saya digadai oleh Pak Woyo. Status HP ini masih milik saya, tetapi saya tidak bisa menggunakan HP. Kenapa? Karena statusnya dalam penggadaian. Padahal kalau penggadaian di Indonesia, apa ya slogannya? Menyelesaikan masalah, apal tanpa masalah, kulino gadeke. Kalau penggadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah, kalau Gus Miftah menyelesaikan masalah tanpa makalah. Ini nggak bisa pakai HP. Lah, kamu punya anak kok nggak diakikoi? Anakmu besok doa, ya Allah ampuni dosa bapak ibu saya. Doanya tidak akan nyampe. Kenapa? Karena belum kamu tebus. Maka fungsi kambing yang dipotong itu sebagai penebus. Ada pertanyaan, kalau orang tuanya nggak mampu keprimen Gus? Yo arane ora mampu, keprimen maning. Yora apa? Tapi kalau mampu, walaupun hukumnya itu sunnah, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Makanya Anda yang tua punya uang, tolong anaknya diakikoi. Makanya jangan kaget, kadang-kadang banyak orang tuanya kaya, anaknya ndablek, lupa tidak diakikoi. Pas lahirnya Aminah, anaknya Atta Halilintar, waktu itu dia motong kambing sekian puluh atau sekian ratus. Tanya sama saya, boleh Gus? Boleh. Cewek itu kalau anaknya cewek minimal kambing 1, cowok kambing 2. Lebih boleh, mau motong 100, 200 boleh. Semakin banyak daging yang dibagikan, semakin baik. Wong sugih mung loro tok. Tambah. Yang banyak pahalanya untuk anak supaya menjadi anak yang baik diterima. Malah nyangoni kiai murah dinyang. Kenzo ketawa dia sambil berbisik sama bapaknya, "Pah, kiai ini kentir kayak gitu." Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ibu bapak rahimakumullah, generasi soleh itu tidak dibentuk saat dia lahir. Bahkan kalau dalam agama disampaikan, membentuk generasi unggul itu dimulai kapan? Sejak pemilihan pasangan suami dan istri. Makanya kenapa kiai-kiai itu kalau menikahkan anaknya, biasanya yang salah satu yang dilihat adalah wali hasabiha. Tungkihul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Hadis ini sifatnya umum, artinya apa? Bisa jadi syarat ini juga untuk laki-laki. Perempuan mencari suami. Yang pertama, lijamaliha, karena kecantikannya. Nggak bisa dipungkiri. Seseorang itu jatuh cinta karena fisiknya. Maka ayatnya kenapa mawaddah baru warahmah. Kenapa? Mawaddah itu rasa cinta yang tumbuh karena bentuk fisiknya. Oh, saya suka dengan cewek itu. Saya mau nikah, kenapa? Karena bodinya pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Karena bodinya SDSB, semok depan, semok belakang. Wah. Kalau Bu Woyo STNK, setengah tua yang keser-keser. Bu, kamu mau dinikahi sama orang? Oh, aku suka dengan cowok itu. Kenapa? Rambutnya gondrong, pakai belangkon, kacamatanan, umpamane. Boleh, karena li jamalia. Dulu coba, kamu jatuh cinta sama mbaknya, pertama kali lihat apanya? Kan nggak mungkin lihat wartegnya. Nah, lihat wajahnya. Wow. Pasti itu mas. Kamu juga boleh begitu, Le. Nggak apa-apa. Kalau saya tuh dari dulu lihat, oh cantik, tak lamar gitu saja. Makanya saya dulu nggak pacaran. Bukan karena saya nggak mau, karena saya nggak laku. Saya tuh kuliah mas, nggak ada yang mau sama saya, karena saya miskin banget. Teman saya naik motor, saya jalan kaki.
Makanya cewek nggak ada yang mau dengan saya. Tapi hari ini saya sampaikan, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak perempuan yang menyesali. Makanya kamu cowok-cowok yang diremehkan sama cewek, santele. Kalau hari ini ada orang menertawakanmu karena kemiskinanmu, satu saat kamu harus menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Mungkin dulu Woyok juga dihina sebelum jadi juragan warteg. Pernah dihina Pak Woyok? Oh mboten, enggak, sombong amat. Gaya temen Woyok ya. Ora tahu. Oh, Arjuna. Arjuna kok ireng. Primen. Oh Pak Woyok ini kalau toko wayang kayak siapa Yok? Mas Aryo? Oh Bagong. Bagong. Kalau Pak Murtado kayak siapa Yok? Oh Semar. Semar kok kayak ngene kok beri. Kalau Gus Miftah kayak siapa tokoh wayang? Yang bilang Arjuna pasti janda. Ya salam, bila ingin melihat janda di depan tenda. Kayak iya bang. Kalau saya itu ibarat wayang bukan Arjuna bu, Kresna. Makanya kenapa kalau Pak Woyok datang ke pondok saya, itu di situ ada senjatanya Kresna. Apa namanya? Cakra. Karena saya mengidolakan Kresna. Nah, kalau Pak Murtado ini kayaknya kayak siapa ya? Lihat. Oh, Boleh Dowo. Bolodewo kok Boleh Dowo kok beri. Kebalik Boleh Dowo. Saya tadi siang cerita soal wayang. Ada tokoh pewayangan yang nggak pernah minum susu ibunya. Anda tahu siapa namanya? Wah ada, Buto Cakil. Kenapa Buto Cakil nggak pernah nyusu? Oh cangkeme kayak kia. Bukan angel, lah nyusu. Ya susu ini boknya hilang ya. Berakot kayak kia. Semar. Halo Kiai Semar. Semar. Menurut Kiai Semar besok presidennya siapa? Oh ngapunten, ora wani deh ora. Tak pancing pinter, ngapunten. Bukan masalah nggak berani, urung ono sing ngamplopi. Pokoknya siapapun capresnya, walaupun beda pilihan harus akur nggih. Kita punya pilihan masing-masing, kamu nggak harus sama dengan saya, kamu nggak harus sama dengan Pak Murtado. Yang penting akur, rukun. Jangan sampai pilihan umum 5 tahun sekali membuat kita berantem. Ngapain? Apalagi kalau pilihan bupati, alah pilek. Itulah bedanya pilek sama pilkab. Pilek kalau jadi lupa. PLKB kalau lupa jadi. Iya. Jadinya kayak Kenzo ini kan, lupa PLKB. Anak keberapa ini Mas? Oh, anak pertama. Yes. Mudah-mudahan setelah ini setahun mbaknya langsung hamil lagi. Nah, kembar 15. Ya amin ya apa-apa. Kembar 15 melakukannya kayak ngapa kayak gini. Kamu anaknya siapa? Kok kamu liatin aku, kamu naksir aku ya? Dari tadi curi-curi HP, cepret gitu. Kamu umurnya berapa? 12. Ya, mudah-mudahan menikah dengan Pak Murtado ya. Oh baik. Pak Murtado umurnya pira? 60. Kok ini tua temen ya? Oh punjule sedosong, makanya nggak percaya, saya 60. Kita doakan Pak Murtado panjang umur. Orang sedunia mati, Murtado hidup sendiri ya. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Li jamaliha, karena cantiknya, karena tampaknya boleh kok. Ibu mau menikahkan anaknya kayak Ayu apa ora ya boleh. Tapi itu bukan prioritas. Bukan prioritas. Karena cantik maupun jelek itu semuanya ciptaan Allah. Gak usah kamu galau dengan penampilan fisikmu. Saya sering bilang, ayu mergo banyu wudu, luwih sahdu tinimbang ayu mergo gincu. Wah. Betul Pak Murtado? Ya. Saiki wayu kelakuannya kayak demit apa? Satu,
Kemudian yang kedua, pertama li jamaliha. Kemudian yang kedua apa? Wali maliha, karena hartanya. Oh, saya pengen menikah dengan anaknya Pak Woyok karena Pak Woyok juragan warteg. Boleh. Boleh. Tapi ingat, kecantikan tidak akan abadi, kekayaan juga tidak akan abadi. Kalau kamu menikah orang karena hartanya, yang dikhawatirkan kalau hartanya hilang, cintamu juga hilang. Hanya hati-hati. Tapi ingat, cowok, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Betul? Karena jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Wow. Makanya sekarang cowok good looking kalah sama cowok good rekening. Berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajahnya istri glowing. Di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komeng. Siapa yang gulung komeng? Wah iya. Yang menikmati ya istrinya. Oh gelangnya gede-gede ya Allah. Jadi lambang kesuksesan Pak Woyok adalah dengan beratnya gelangnya Bu Woyok. Gua nih jilbabnya disilake men ketok kalungnya. Santai, suami yang tidak bisa membelikan emas santai saja mas. Diam itu emas. Makanya kalau istrimu minta emas disuruh diam. Mas, tumbas ke mas, menengah, kayak saya dulu zaman miskin sama, istri saya minta uang, langsung saya bilang, waktu adalah uang. Makanya kalau istri minta uang saya kasih waktu. Santai wae le, Caca hadroh iki. Kamu belum punya istri nggak apa-apa, anak hadroh, deket dengan Nabi, masa galau gara-gara jodoh. Besok kamu ditanya, hei mas, kamu pekerjaannya apa? Kamu jawab dengan gagah, saya penerbang. Wah. Pesawat apa? Hadroh Airline. Wah. Alah bocah hadroh duwene mong sarung, kamu jawab, pak jangan lihat sarungnya, tapi lihat ilmunya goblok. Isinya. Ya isinya cilik ya. Ilmunya. Tenan le, aku mbiyen ki sekere ra umum Pak. Umur saya 25 tahun, setahun pernikahan, saya nggak punya apa-apa Bu. Jangankan kok tabungan. Aduh, untuk makan saja sudah bersyukur. Makanya kenapa dari dulu saya rajin puasa. Kayak tadi saya sebelum kesini, ini baru buka puasa. Karena sudah kebiasaan dari saya miskin, saya suka puasa. Maka kemiskinan saya itu membawa berkah. Gara-gara miskin saya rajin puasa. Yang paling celaka adalah sudah sadar dirinya miskin, tapi nggak mau puasa, nggak mau tirakat. Kalau saya dari dulu Pak, terakhir saya puasa Daud dari tahun 2016. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti ini tahun ke-8 saya puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Makanya kalau Anda bertanya, kenapa kok badan Gus Miftah bagus? Wah, karena saya rajin puasa. Coba kalau sama-sama begini jangan si Murtado. Ya bagus saya dok. Sombong amat. Kalau Pak Murtado nggak kayak gini, tapi kayak gini. Wetengnya gede kayak gini. Ya kayak NU ya wajar. Makasih Pak Murtado ya. Semoga Pak Murtado masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah ngaji. Amin. Wali hasabiha. Yang ketiga, karena anaknya siapa? Oh boleh, aku mau nikahi anak itu karena bapaknya bagus, boleh. Tapi kalau saya enggak mas, saya enggak main. Saya dulu mau dipek mantu, kan saya mau dipek mantu, bukan saya ngelamar mas. Saya mau dipek mantu sama Kiai top di Jawa Tengah. Gus, kamu nikah sama anak saya, anaknya cantik. Saya bilang apa? Mohon maaf Kiai, saya istikharah dulu. Kan kalau nolak gak enak. Akhirnya saya istikharah. Kamu sama le, anak-anakku di sana. Kalau kamu bingung mau nikah dengan siapa, ada dua pilihan, istikharah lah. Tapi saya sarankan, sebelum kamu istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi masalah, kamu istikharah tapi nggak ada yang mau. Merongos gue tak kandani. Saya akhirnya istikharah.
Oh, cangkeme dodolan utang oleh. 2.000 oleh, utang oleh. Kayak bakul apa ya? Oh, tahu Sumedang. Utang oleh, 2.000 oleh. Wong geleman ya. Masaknya langsung minggat ya. Kamu tahu bedanya tahu dengan bokong? Tahu dibalik tetap tahu. Bokong dibalik jadi cangkemmu. Sangel. Cepet temen utek ya tempe. Saya dulu mau dipek mantu, Pak. Saya istikharah. Saya bilang, Pak Kiai, enggak saja. Loh, kenapa Gus? Banyak orang pengen menjadi menantu saya, kenapa Gus Miftah enggak mau? Ini orang top. Saya waktu itu mikir begini, kalau saya punya mertua top, saya repot. Repotnya di mana? Kalau saya satu saat bisa ngetop kayak mertua saya, orang akan mengatakan, lumrah Miftah itu jadi orang top. Kenapa? Karena punya mertua top. Tapi kalau saya nggak bisa ngetop, orang akan menghina. Alah Miftah, mertuanya top, menantunya nggak bisa ngetop. Maka saat itu saya berdoa, ya Allah ya Rob, saya pengen menikah dengan anaknya orang biasa saja. Bila perlu gampang tak apusi. Saya nggak mau. Saya kalau toh ngetop harus ngetop dengan diri saya sendiri, bukan karena mertua saya. Saya nggak mau. Walaupun akhirnya benar mertua saya gampang tak tipu karena saya miskin. Dulu istri saya yang melamar 3 orang, polisi, lurah, polisi, anggota DPR, saya pengangguran. Yang diterima sama istri saya yang nganggur. Kenapa? Karena istri saya tidak melihat penghasilan saat itu, tapi melihat masa depan yang indah. Dan itu hanya bersama Miftah. Makanya kalau kamu tidak bisa meyakinkan calon istrimu dengan hartamu, yakinkanlah calon istrimu dengan kebodohanmu. Oh no, ya. Kamu malah galau, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Santai bro, cinta ditolak, sarkem masih buka. Ikut ngaji saya maksudnya. Pak Kiai tahu sarkem? Oh mboten. Sarkem kiye isine pelembuan yang bekerja sebagai telembuk. Telembuk kiye apa? Bakul kroto. Kroto kiye apa? Pakan manuk. Manuknya siapa? Murtado. Ya bukan ya. Pak Kiai dilawan. Allah Pak Kiai. Saya itu senang kalau ada Kiai nggak baperan, senang. Pak Murtado ini keren nggak baperan ini. Amin. Besok di surga bareng ya. Jadi bersama di dunia, bertetangga di surga. Jadi kalau besok saya tetanggaan surganya sama Pak Murtado, saya bisa melihat Murtado nembe apa ya. Oh kelon. Di surga ya apa-apa ya. Kemudian yang keempat, dinikahi karena apa? Walidiniha, karena agamanya. Fatfar bidati din, nikailah karena agamanya. Taribat yadaka, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Jadi kalau ada pilihan karena fisiknya, cantiknya, hartanya, orang tuanya, agamanya, yang dipilih adalah karena agamanya. Tapi kalau bapak ibu yang tua menikahkan anaknya, rata-rata yang dilihat dari calon menantunya bukan agamanya, tapi hartanya, pekerjaannya, gajinya. Nggih napa mboten? Maka ketika dilamar pasti cowoknya ditanya, "Nak, kamu kerja di mana?" Jarang orang tua yang bertanya, "Nak, bagaimana sholatmu?" Nggak ada. Pasti yang ditanya, "Bagaimana pekerjaanmu?" Makanya ingat, ibu-ibu kalau cari menantu yang baik gampang. Subuh ke masjid. Kok ada anak cakep mau subuhan di masjid, pantas diambil sebagai menantu. Persoalannya, yang mau subuhan di masjid wis tua-tua kayak Murtado. Bener Pak Kiai ya? Yang tua-tua, yang muda-muda mana? Wong sing nom-nom ora gelem adan. Jangan nom-nom adan yang subuh ning masjid li. Wah, dulu Bilal bin Rabah itu jadi idola gara-gara tukang adan. Sekarang yang adan wis tua-tua kayak Mbah Murtado keprimen. Kasian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Sing nom-nom adzan yuk. Kadang-kadang pujiannya ya Allah di Tegal itu astagfirum lal ngadim astagfirullah hal ngati inallaha ghafurur rahim. Mbah Yai Murtado, ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekathai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Wong inyang bae sing subuhan sapa ya? Sing ngadan Mbah Murtado dewek, sing pujian Mbah Murtado dewek, sing komat Mbah Murtado dewek, sing imami Mbah Murtado dewek, makmume woyok dewek. Gitu imamnya gua ya tahu makmumnya cuma satu. Mbah Murtado tengok ke belakang ada Pak Woyok satu. Gaya dia, jamaah sawu sufufakum fis shalah. Rapatkan dan luruskan softnya di dalam sholat. Padahal makmum woyok dewek. Dijawab sama woyok siap dan 86. Oh saya kemarin Pak tanggal berapa ya 3 April saya jadi pemimpin Indonesia 5 menit ya gara-gara saya diminta menjadi imam sholat forum silaturahim ketua umum parpol. Ada ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, ada ketua umum Gerindra Prabowo Subianto, ada ketua umum PAN Zulkifli Hasan, ada ketua umum Golkar Erlangga, ada ketua umum P3 Mardiono, ada presiden Pak Joko Widodo. Akhirnya pimpinan saya ambil alih 5 menit, semuanya manut sama saya. Kenapa? Karena saya imam sholat. Saya mau sholat Pak, sholat duhur, saya tengok ke belakang, luruskan dan rapatkan softnya. Presiden Jokowi jawab, siap. Menang saya. Akhirnya apapun yang saya lakukan diikuti oleh Presiden. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya ruko, Pak Jokowi ikut ruko. Saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud. Selesai sholat langsung saya bilang, cie melu inyong cie. Saya jadi ingat kalau ngomong sawu subuh vakum itu. Jadi ada kiai desa Mas. Desa banget, anaknya gaul, rambutnya gondrong. Ini bapaknya imam sholat di desa. Anaknya pergi ke kota hari Jumat pagi, pulang rambutnya lurus, padahal tadinya keriting. Bapaknya tanya, rambut kamu apain? Keriting kok jadi lurus? Ini Pak, saya rebonding. Bapaknya tanya, rebonding itu artinya apa? Diluruskan Pak. Ya, akhirnya bapaknya ke masjid, sholat Jumat. Mau sholat, tengok ke belakang. Langsung dia bilang, tolong jamaah, softnya di rebonding. Besok kayak gitu Pak Murtado. Jamaah malah jawab krimbat baik. Insyaallah. Nah, terus bagaimana cara kita mendidik anak? Ayo le selawatan dhisik ora mongan mangane cangkeme. Ayo. Kerja. Iki malah WA-an cah kuwi. HP-ne cross bae gaya. Malah bikin update status. Ayo selawatan. Si bayinya minta lagu apa itu? Janda di dalam kolam. Pak Woyok minta lagu apa Pak Woyok? Turi pari? Apa aku turi pari? Oh turi putih, turi pari. Yo Woyok. Arjuna kok salah. Turi putih, turi pari. Bisa nggak turi-turi putih le? Turi-turi putih le. Gampang tak sawer le. Walaupun belum lunas dari Woyok ora apa-apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Primen Bapak Woyok jos. Sawer ya meneng bol. Ya udah sing nyawer saya, sini kita sawer. Kiai sugih ya. Enggak jadi. Bret. Kok enteng duitnya ya?
Berapa mintanya? Abangan, gampang aja. Uwet. Ya, 300. Ya. Saya kemarin pengajian di sana ada orang tak kasih uang pulang setruk. Ora. Ora sida. Santai aja bro, aman. Lanjut. Sampai jam berapa pengajiannya ini? Jam berapa bu? 12. Orang urun bae cerewet yuk. Saya 9:30 harus meninggalkan tempat ini. Karena saya masih ada acara jam 1 di Jakarta, harus sampai Jakarta. Besok kapan-kapan mangan yang Mata Kerika ya. Bayar? Boten. Tak bayar, tak tuku sak warunge ya bisa. Orang kaya. Bandingkan Murtado. Oh, Mbah Murtado sangoni mesake iki, Mbah Murtado. Ini duit ya. Solomete inyong iki ya. Murtado. Mangan nongko ngombene susu. Murtado keleke mambu. 200.000. Opai pantun ya. Oh si Pak. Oh ini nggak setruk. Cuman kencing manis. Artinya kencing manis ki ya. Saben ana sing manis pengen kencingnya kayak gini. Dah Murtado. I love you full Pak Murtado. Oh, amin. Dijawab I love you too. Wis tua, I love you too. Endi bojone Pak Murtado? Oh di belakang. Oh itu yang angkat tangan itu. Kok sing lanang biasa, sing wedon ayu ya. Yes. Nah, disitulah kenapa kita diingatkan oleh Nabi bagaimana cara mendidik anak yang baik. Iki Mas, sapa wong tuane jenenge? Adi, rungono di sabar ya. Saya mau cerita sama kamu bagaimana Imam Syafi'i itu menjadi orang top. Ketika ngaji sama Imam Malik tuh sampai tergumun. Apa wih bahasa Indonesia nih? Oh heran. Saya itu kadang-kadang kalau ngomong bahasa Indonesia kagok di. Karena banyak bahasa Jawa nggak ada bahasa Indonesianya. Contoh nguyuh hanyang-hanyangan. Itu nggak ada. Apa bahasa Indonesianya? Kok kencing hanyang-hanyangan ya enggak. Kencing tawar-menawar kayak gitu. Yo langka orana ya. Anak maning, umbah-umbah. Apa bahasa Indonesianya? Tahu. Ada. Apa? Ya bukan, kalau mencuci itu baju. Kalau mencuci itu umum. Kalau orang Jawa coba piring isah-isah, beras posusi, terus sama maning, baju dikumbahi. Orang Jawa itu keren. Sama-sama kotorannya keluar dari silet yang berbeda akan menghasilkan nama yang berbeda. Loh, bener. Teleke ayam jenenge apa? Belek, lincung. Teleke wedhus? Indil. Teleke sapi? Pong. Tuh kan? Pantesan tak ajak ngaji dari tadi nggak paham. Otaknya kebak telek. Ya. Saya kemarin bilang pas ngaji sama Habib Lutfi sama Haddad Alwi di Pekalongan, Maulid Akbar, bukan halal bil halal akbar. Orang Jawa itu sangat menghargai orang Arab. Buktinya apa? Banyak orang Jawa yang memaknai anaknya memberi nama Arab. Orang Jawa banyak namanya Arab. Contoh Jawa, Murtado. Cara pengucapannya dengan menggunakan makhorijul huruf yang pas adalah Murtado. Karena roknya ini adalah rok murokokoh, tebel. Murtado. Terus bonya mulutnya agak ke depan. Murtado kayak gitu. Ya rasanya surong atau sewu ya, orang atau sewu. Orang Jawa banyak namanya Arab, Murtado. Orang Jawa namanya Miftah. Arab. Tapi nggak ada orang Arab namanya Jawa. Masa Habib namanya manis muka, Ismi Habib. Wow. Makanya kan saya sampaikan, apa sih kewajiban orang tua kepada anak?
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, min hakil waladi alal walid salah satu asya, hak anak dari orang tua itu ada 3. Haknya Kenzo dari adi dan ibunya. Siapa bojomu jenenge? Yo Bu Adi lah, keprimen. Adi bojone Bu Adi. Ya Bu Adi. Lurah bojone Bulur. Carek bojone Bure. Nabi Adam bojone ya Hawa, goblok Bu Adam. Pancing. Tanggane Inyong jenenge Ngadina. Bojone diceluk jeng nesu, jengatno. Haknya anak dari orang tua itu hanya ada 3. Ini adik Kenzo ini, hak yang kamu dapat nak dari bapakmu cuma ada 3. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik kepada anaknya. Memberikan nama yang baik idza wulida. Jenenge sapa iki? Wa yuhassina ismahu idza wulida. Memberikan nama yang baik ketika lahir. Kenzo artinya apa? Sehat dan kuat. Sehat dan kuat. Ini bahasa apa ya? Oh, bahasa Jepang. Sehat dan kuat. Oh, mungkin karena kamu punya pengalaman bapaknya kurang sehat gitu ya. Oh, bapaknya kurang kuat. Cari kuku Bima. Kemudian Atarafisqi artinya apa? Sang penyembuh. Oh, kamu mengidolakan Samsudin. Sang penyembuh. Mbak, tak kasih tahu ya. Yang penting siapapun namanya, orang tua harus tahu maksud dan tujuannya. Terlebih dari itu, nama itu adalah doa. Kayak saya namanya Miftah. Kunci Habibur Rahman, Maulana Habibur Rahman. Dari kunci saja. Orang tua dulu saya tanya, Pak, kenapa nama saya Miftah? Le, saya pengen kamu menjadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau ibu-ibu pengen anaknya selamat dunia akhirat, nikahkan dengan saya. Miftah, kunci. Murtado. Artinya apa? 200.000. Jeruk siji. Sulamati nyong ya. Nanti bawa pulang jeruknya. Pak Murtado tanya sama janda, janda, kamu tahu nggak bedanya jeruk sama kamu? Itu. Bedanya apa Pak Murtado? Jeruk mengandung vitamin C. Kamu mengandung anak kita. Gitu. Bojone langsung ngamuk. Jilipape biru. Rasa mulih kayak gitu. Nah, Ibu Bapak, contoh nama itu adalah doa dan harapan. Dulu Mas Adi, di Eropa itu ada orang tua yang memberikan nama anaknya Martina Hingis. Padahal dia orang non-Islam. Ditanya, kenapa kamu kasih nama Martina Hingis? Saya itu mengidolakan Martina Navratilova, juara dunia tenis wanita. Dan ternyata apa? Tuhan mengijabah, usia 19 tahun, Martina Hingis jadi juara dunia tenis. Artinya apa? Itu harapan doa itu. Jadi orang bilang, apalah arti sebuah nama? Anda salah. Nama itu penting. Coba kalau namanya bagus, minimal dia punya beban mental dengan namanya. Mosok juragan judi, nama Murtado, nggak pantas Pak. Karena namanya Murtado, orang yang ridho. Tapi kalau dikatakan imam masjid Singa Raja Singa, apa gitu jenenge? Oh, Sidapurna, kok angel men. Imam Masjid Sidapurna Al-Mukarram Kiai Murtado almarhum, pantas gitu loh. Ya besok kan juga pastinya almarhum. Umpamane ya, nesu-nesu bae Murtado ya. Kan 200.000.
Mau tambah? Santai aja, uang saya banyak. Pantes. Jadi coba, Germo Sarkem, Miftah Maulana Habibur, nggak pantes. Karena minimal saya terbebani dengan nama saya. Germo Sarkem, Woyo. Jadi nama itu doa, Pak. Kayak tadi ibunya bilang Kenzo kuat dan sehat. Dia berdoa mudah-mudahan anaknya menjadi perkasa, menjadi sehat. Ya nggak apa-apa, wong doa kok. Tapi saya bilang nama Arab tidak harus Arab, nama baik tidak harus Arab. Dulu teman saya malah kebablasan, anaknya dikasih nama satu ayat dari Al-Quran. Inna fatahna laka fatham mubina. Panggilannya Inna. Langsung dimarahi sama kiai saya. Nggak boleh. Masa satu ayat dalam Al-Quran untuk nama anak? Nanti bahaya. Pak Murtado bikin anak namanya panjang. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panggilannya apa? Inna lillahi. Kalau ayat Quran boleh dijadikan nama, saya pengen punya anak 7. Anak pertama saya kasih nama Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 7, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau lagi ngumpul manggilnya enak. Fatihah. Amin. Enggak boleh. Bagus. Tapi harus tahu namanya. Lah sekarang Pak, sukanya bikin nama anak itu singkatan-singkatan. Saya punya jamaah di Gunung. Anaknya dikasih nama Agnes. Saya bilang, Anda ngefans Agnes Monica? Oh enggak. Kenapa anaknya namanya Agnes? Saya punya cerita, Kiai. Ceritanya apa? Saya pengen istri saya nggak hamil lagi. Makanya saya pasang spiral untuk istri saya. Ternyata sudah pasang spiral, tetap meteng. Saya tanya, apa hubungannya nama Agnes dengan spiral? Itu singkatan Gus, Agnes itu ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Agnes, anak gunung nerjang spiral. Nah, keprimen. Kan bahaya. Nanti Pak Murtado bojonya mau melahirkan, dibawa ke rumah sakit, terjebak kemacetan, lahir di jalan. Akhirnya namanya anaknya siapa? Muhammad Jonathan. Muhammad Jonathan brojol karena kemacetan. Harus tahu namanya. Namanya siapa? Sukarlan. Apa ge? Asung lekar ning dalan. Yang pertama namanya bagus, Kenzo Altar Rafiski, panggilannya Kenzo. Bapaknya namanya siapa? Adi siapa? Adi Saputra. Saya ngomong kowe wedok ya sapa ya putra kok. Yang kedua, wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Ini yang lebih penting. Anakmu harus diajarkan Al-Qur'an. Saya pesan satu sama Adi dan Mbak Adi, tolong anakmu sudah diajari Al-Quran bahkan sejak sebelum masuk TK. Ajari Quran dulu baru yang lain. Kamu besok akan dituntut di alam kubur karena pendidikan Quran anakmu, bukan karena pendidikan matematika anakmu. Quran dulu Mbak. Besok kamu ditanya di alam kubur, hei Adi, man rabbuka? Kamu jawab, kamu nanya. Langsung Adi dikiebuk cangkemnya tiyer, gelundung, bengok malaikatnya, toh ganjel toh. Iya. Bagaimana dengan pendidikan Al-Quran anakmu wahai Adi? Ditanya Mbak besok hisabnya. Bukankah kita diingatkan yang ditanya oleh malaikat munkar nakir itu apa? Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa temanmu, siapa nabimu, siapa kitabmu. Artinya apa? Enggak ditanya siapa matematikamu, guru matematikamu. Maka dulu anak saya umur 3 tahun saya bilang, Bah, anak mau masuk TK, jangan dulu. Ajari ngaji baru TK. Bener. Anak saya sekarang seneng ngaji, belas gak seneng matematika. Kelas 3 naik kelas 4 SD, ujian matematika soal 10 salah semua. Anak saya. Gurunya nggak berani marah. Jelas anaknya kiai viral.
Akhirnya gurunya saya telepon, Pak Guru silakan datang ke pondok saya, tanya anak saya, kenapa matematika salah semua, nggak ada yang benar. Anak saya ditanya, Mas Adki, kenapa ujian kemarin soal 10 salah semua, nggak ada satupun yang benar. Anak saya jawab, mohon maaf Pak Guru, kenapa semua salah nggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul lanjutkan. Anak inyong. Sampai sekarang Pak, anak saya nggak suka matematika, tapi kalau suruh ngaji seneng. Saya juga nggak senang matematika dari dulu karena nggak bisa. Saya nggak bisa hitung-hitungan, tapi pinter nyari duit. Beda dengan Murtado, pinter hitung-hitungan nggak pinter nyari duit. Lumayan 200.000 rumah. Namanya saja matematika. Makin tenanan, makin tidak karu-karuan. Matematika, mas susahnya minta ampun. Belas aku kira iso matematika. Apa nih ping-pingan, poro gapit, apa wis. Ra penting, cukup nganggo kalkulator. Bu, pendidikan yang baik seperti apa? Kita lihat Imam As-Syafi'i, tolong Mbak Adi, Mbak siapa tadi namanya? Mbak Ani, kamu praktekkan. Hebatnya Imam Syafi'i karena dua hal. Ibunya menjawab begini, ketika ditanya sama Imam Malik, Bu, kok anakmu pinter banget, rahasianya apa? Ternyata rahasianya dua. Tolong Adi sama istri diingat-ingat untuk si Kenzo. Yang pertama, Imam Syafi'i setiap kali ibunya mau menyusui Imam Syafi'i terlebih dahulu mengambil air wudhu. Tolong Anggi, kalau mau menyusui si Adi, Kenzo, kok keliru ya? Kalau mau menyusui Kenzo maupun bapaknya wudhu dulu. Jangan lagi ning warteg nyambal terasi anak nangis. Nyoh. Itu kalau anak bisa ngomong pasti dia teriak, Bu, susumu mambu terasi. Wudhu. Gak ada anak mati gara-gara telat minum susu. Gak ada. Yang kedua, Imam Syafi'i kenapa cerdas? Disusui selama 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayutim marrodoah. Kali konco-koncoku calon bapak iling-ilingan, anakmu disusui 2 tahun, biasanya 5 bulan ganti susu kaleng, susu sapi. Maka begitu gede diajak sholat subuh, jawabannya mergo anake sapi. Maka anak-anak hadrah itu haram nikah dengan sapi. Kenapa? Saudara sesusuan. Kadang-kadang mbok ya kayak ngono le. Anaknya pengen nyusu, ditinggal senam, anaknya susu sapi. Si Anggi, sapo, ndonga. Kewajibanmu ku nyusoni anak, ora senam. 2 tahun di kamu yang sabar. Biasanya anak dikasih susu kaleng, mergo mbok nih selak gantian karo bapak nih. Kowe sabar di. Bagaimanapun ASI itu lebih baik daripada susu sapi. ASI itu praktis, ekonomis, demokratis. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Gue pengajian bisa, macul bisa, warteg bisa, tandur bisa, praktis. ASI itu ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Kan langka ASI penyok. Bener Mbah Murtado ya? Iya, pengalaman soal ASI Mbah Murtado. ASI itu demokratis. Begitu Anggi, maksudnya demokratis bisa dipakai Kenzo, bisa dipakai Adi. Dan yang terakhir, ASI itu dilindungi badan hukum BH. Kenapa ASI harus dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya susunya sapi gampang dicekel. Karena nggak ada susu sapi yang dilindungi badan hukum. Kan nggak ada sapi behana. Ih, gemes aku. Loh, tapi kan bener Kiai. Bener. Sabar di 2 tahun. Aku tahu di cowok itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Iya. Kamu tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su.
Kalau 2 susu, kalau 3 susu. Kayak saya kemarin pengajian sama artis cewek-cewek di Jakarta, saya minum kopi, saya aduk, difoto sama orang. Cie Gus Miftah minum kopi susu, salah. Kopi ini diaduk, susu ini dilirik kayak gitu. Saya nggak suka kopi susu, ya susah kopi kayak gini aja. Karena kalau kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Wah, kayak gini. Murtado pengalaman. Woyo kemana? Oh, galek susu. Ngomong apa? Ini yang pengen keruh. Malah rembukan susu dewek. Yo inyong melu ya. Sabar yo, Bapak. 5 menit lagi. Insyaallah. Bu, estu nggih, tolong anak-anake dikandani. 2 tahun. Aja ke susu. Satu lagi penyakit. Istri saya itu nyusoni anak semuanya 2 tahun. Itu saja masih sakit. Ada ancaman kesehatan bagi perempuan ketika tidak mau menyusui anaknya 2 tahun. Penyakitnya namanya mastitis, pengendapan sisa air ASI. Itu kadang-kadang disebabkan karena tidak memberikan ASI selama 2 tahun kepada anaknya. Istri saya itu lebih dari 2 tahun saja masih kena mastitis kemudian menjadi cancer. Yang kemudian sama dokter divonis mati 2 tahun. Alhamdulillah kita sholawati, kita obati, kita doakan. Saya minta doa dari Habib Lutfi, yang dokter dulu bilang istri saya mati dalam jangka 2 tahun, sekarang tambah sehat. Saya obati sampai di Malaysia. Dia berangkat ke Malaysia, saya bilang, Bunda kamu berangkat berobat ke Malaysia. Niatnya nggak usah berobat, belanja saja. Caranya bagaimana? Tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Sama lah. Pak Woyok kalau jalan di mall sama Bu Woyok, tangannya digandeng. Saya pikir romantis, ternyata enggak, jaga-jaga masuk toko emas. Kok Woyok hilang ya? Woyok kamu di mana? Aduh, tanda-tanda tidak diamplopi ini. Bu Woyok tak kandhani nggih, seumur-umur jenengan niku. Aja nganti atine susah. Hati yang bahagia adalah obat. Maka Gus Miftah itu capeknya kayak apapun. Saya itu bulan ini Mas, itu keluar negeri 2 kali, ke Singapura sama ke Hong Kong, pengajian di sana. Saya wirawiri. Saya itu punya ajudan 3. 1 Kopassus, 2 Brimob. Yang awal saya gantian sakit. Saya tetap sehat. Kenapa? Karena hati saya bahagia, happy. Makanya ibu-ibu kalau pengen sehat gampang, hatinya jangan susah. Duit alhamdulillah, ranti duit alhamdulillah. Biasa saja. Saya dibully orang, wah bapak santai. Miftah goblok, goblok payu, kue pinter ora payu. Beuh. Santai. Pak Murtado ini lebih alim daripada Gus Miftah, tapi Gus Miftah lebih mahal daripada Murtado. Ora apa-apa 200.000 wis kebagian. Ora apa-apa. Tambahi maning ya. Salah. Salah tambah. Ya bahagia ya. Bukan bahagia saja, warteg rame alhamdulillah, sepuh alhamdulillah, kabeh sangka Gusti Allah. Tak dongake buka 1 cabang. Amin. Amin, ning sangune tambahi. Murtado iki lho mesake. Kyai Murtado. Monggo tunjuk Kyai. Nggih Kyai. Yes. Yang ketiga, apa kewajiban orang tua kepada anak? Tadi yang pertama apa? Kasih nama yang baik. 2, kasih pendidikan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah wayuzawijahu ida adroka. Anak segera dinikahkan kalau sudah ketemu jodohnya. Terutama anak wedok. Mergo bocah wedok kuwi kaya lombok, payu bobrok ora payu bosok. Maka wong wadon saiki jenisnya anak 3. 1 ra duwe anak, ra duwe bojo arane nona. Duwe anak, duwe bojo arane nyonya. Sing repot nomor 3, duwe anak tapi ra duwe bojo arane nyahnyoh. Nyahnyoh.
Makanya dijaga. Kamu gak usah pacaran. Besok kalau ada cowok suka sama kamu, langsung kamu bilang. Kalau kamu mencintaiku, ngomong bapakku, jangan ngomong aku. Ngono, namamu siapa? Oh, Arena. Oh, Alena. Kok kayak kelanteng ya, Alena. Tiga hal ini tidak ada yang menunjukkan orang tua itu harus membuat kaya anaknya. Jadi Pak Woyo sama Bu Woyo nggak punya kewajiban mewariskan harta kepada anaknya. Tapi yang perlu diwariskan adalah pendidikan agamanya. Selesai, Pak. Jadi anak nggak bisa menuntut, Pak Woyo kamu kaya, kamu kasih saya warisan apa? Enggak, saya menolak warisan. Saya bilang sama bapak saya Lampung, Pak saya nggak usah dikasih warisan apapun. Saya tak nyari sendiri. Walaupun saya dulu miskin. Walaupun saya akhirnya mau limo, mantep-mantep mangan melu morotua. Tapi saya bilang, kalau saya sukses karena keringat saya sendiri, itu jauh lebih hebat dibandingkan warisan dari orang tua saya. Itulah kenapa saya sering mengatakan, kenapa keringat itu asin. Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Cuaks. Saya nggak mau mas, nerima apa-apa dari orang tua saya. Saya bilang, Pak, pun batu nusah mawon. Bila perlu tanah yang jenengan wakaf ke nggih pondok, kula mboten usah diwenehi. Gagah le. Kowe cacah. Kalau kamu diuji dengan kemiskinan, santai le. Bila kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus ada yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Cuaks. Meledak. Selebeu. Apa? Senggol dong. Sama warteg Woyo. Warteg nih bos. Wani ngundang Gus Miftah bos. Sama Bu Woyo kalung emas. Maka satu prinsip yang sering saya pakai ketika menghadapi kegalauan adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Coba malam hari ini konco-koncoku Tegal minta kun fayakun ya Allah. Jawaban sing banter. Saya harap sepulang kita dari sini semuanya mendapatkan keakbaran Allah. Amin. Yang sukses tidak hanya Pak Woyo tapi semua kita yang hadir. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sebelah sana. Ayyaqula lahu kun. Allah kalau sudah tampakkan kun fayakunnya. Coba Anda lihat, dulu Pak Jokowi siapa yang ngira jadi presiden? Orang bilang ingah-ingin deso, Allah takdirkan jadi presiden. Dulu orang meragukan Pak Jokowi, presiden ingah-ingih, sekarang tercatat sebagai salah satu presiden terbaik di dunia. Allah menghendaki. Sama halnya kemarin Pak Prabowo datang ke tempat saya bilang, Jenderal, besok yang jadi presiden 2024 sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Maka siapapun boleh nyalon, nggak usah tegang, betul? Nggak usah musuh-musuhan. Gus Miftah nggak nyalon jadi presiden, para pendosa. Rakyatnya siapa? Murtadho. Kok kukur-kukur kuping apa ya? Sudah tertulis. Kamu, jodohmu siapa? Sudah tertulis. Siapa yang belum nikah ngacung? Tak doakan. Kamu, insya Allah. Wong wetenge gede manuknya cilik. Caranya ngene le. Untuk calon istriku, Al-Fatihah. Supaya Allah jaga calon istrimu dari untalan para codot rahimakumullah. Jangan sampai kamu menikah dapat bekasnya codot. Makanya calon istrimu dilindungi dengan sholawat dan fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, untuk calon istriku Al-Fatihah. Orang tua juga begitu, Bu. Untuk calon suami anakku Al-Fatihah. Kita itu lupa, sering mendoakan orang mati dengan fatihah, lupa kirim fatihah untuk yang hidup. Padahal yang mati maupun yang hidup semuanya butuh fatihah. Itulah yang disebut dengan Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Dan hebatnya orang NU, salah satu amalan yang terpenting adalah Fatihah. Karena Fatihah itu hebat, Bu. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin.
adem ya. Kalau Pak Murtado pengen ketemu sama malaikat Israel gampang. Baca Fatihah 100 kali tanpa bernafas. Langsung malaikat. Ya tapi Pak Murtado santai saja. Mati itu syaratnya tidak harus tua. Walaupun Pak Murtado 60 tahun, saya 41 tahun. Bisa jadi yang mati Murtado dulu. Kalau saya santai Pak Murtado. Mau duluan? Mangga. Nggak apa. Santai saja. Wong saya itu ngaji di mana-mana. Harapan saya satu kok, saya pengen mati dalam keadaan pengajian. Siapa tahu Israel datang, langsung mati diumumkan di masjid Sidaparna, Sidapurna. Langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Murtado. Kan gak ada yang tahu. Aja nesu salaman 200.000. Pokoknya laku kelingan sholat tahajud centak Fatihah Pak Murtado. Muga-muga Murtado iso ngopeni wong kampung, amin. Lho derajate wong iki Mbak Kia, Mbak wong NU ada yang harus ngurusi orang desa kayak Mbah Murtado. Ada yang ngurusi politik kayak Gus Yusuf. Ada yang ngurusi artis dan selebritis kayak Gus Miftah. Ya makanya penampilannya beda, karena aku kayak ini artis. Loh kalau Pak Murtado ketemu artis, malah nggak bisa ngaji. Apalagi ketemu Lu Cinta Luna. Gigi. Wayu dirangkul, busine metu. Yang kuat ya aku. Busi. Ini saya besok mulai pengajian dengan teman-teman artis kayak Mas Farel, Bram, Mas Ta, kemudian Raffi Ahmad. Kita bikin pengajian selebritis. Dan alhamdulillah Bu, Kiai NU kayak saya ada bisa diterima. Karena selama ini yang diterima orang-orang Wahabi. Makanya anak-anak sini leh, jadi santri, kamu punya harapan besok lebih hebat daripada Gus Miftah. Amin. Oh enggak ada. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Gagah. Hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Apalagi bolak-balik Murtado, bisa saya. Balikin Murtado maning loh. Aku jadi cinta sama Murtado ya. Kok Woyo hilang ya? Woyo, kamu di mana? Aku rindu. Bar bisik-bisik karo Adi hilang ya. Bapakmu neng Didi. Oh, mulas, alah, wong tua ngisingan keperi. Mulas. Ya, supaya hajat kita dikabul, saya ajak membaca salawat Hasbi Rabbi Jalallah. Hasbi Rabbi Jalallah, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi khairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Semoga hajatnya semuanya kabul. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu
ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli dzikri war riyadah, min ahli ibadati wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.